Perkenalkan, nama saya Raras dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa yaitu Romo rekan baru di paroki kita. Halo Romo, apa kabar? Halo teman-teman, ibu bapak, saudara-saudariku sekalian, paroki keluarga Kudus Rawamangun. Saya Romo Gustianto, dikasih nama baptis Antonius, jadi lengkapnya Antonius Gustianto, tapi panggil saja Romo Gus dari Kongregasi Para Misionaris Keluarga. Ya, Romo mungkin boleh sebelumnya diceritakan sedikit kira-kira Romo asal daerah dari mana, lahir di mana, kapan ditahbiskan, seperti itu. Oke, baik. Saya dilahirkan tanggal 13 Februari tahun 1979 dari sebuah desa yang cukup terkenal karena di sana ada satu biara, yaitu Biara Ukso Trapis. Itulah tempat kelahiran saya, Rawo Seneng. Nah, Rawo Seneng pasti kenal dengan Trapis Ukso. Di situ saya ditabiskan belum lama, baru 17 tahun yang lalu, tepatnya 15 Juli tahun 2008, bertepatan dengan gereja merayakan Pesta Santo Bonaventura. Jadi belum lama ya, baru remaja. 17 tahun yang lalu. Baru lulus SMA ya Pak ya. Oke. Romo sebelum ditugaskan di sini, kalau boleh tahu Romo pernah ditugaskan di mana saja? Ya, oke, baik. Ya, perjalanan cukup asik bagi saya. Saya setelah ditabiskan 3 tahun ada di Jogja, paroki Minomartani. Setelah itu kemudian ke paroki ada di Sendangguo, Semarang. Dari Sendangguo Semarang, kemudian 2 tahun di sana, kemudian dari Sendangguo langsung ke Kleco, Solo. Dari situlah kemudian saya keluar Jawa, 5 tahun ada di Keuskupan Larantuka dengan 2 paroki kita di sana, paroki Maria La Salette Lato, pesisir utaranya Flores, kemudian berikutnya pindah ke paroki Immaculata Liwulaga di situ, kemudian pergi ke Kalimantan, Keuskupan Tanjung Selor, dan terakhir kemarin kurang lebih ya 3 tahun lah, ya anggap saja 3 tahun, tepatnya nanti bulan September itu ada di Keuskupan Sibolga, tepatnya di Kepulauan Nias. Nah, keliling dianggap sudah lulus lompat batu, maka kemudian dipindah tugaskan bersama dengan kita di sini di Jakarta. Romo boleh nggak, kan ketika lompat batu banyak gitu ya Romo ya, pasti kan punya cerita-cerita yang menarik. Kira-kira ada nggak nih? Romo kan lahir besar di Pulau Jawa gitu ya, pasti kan ketika ditugaskan di luar Pulau Jawa ada something new gitu ya yang dialami di sana. Kira-kira ada nggak cerita yang spesial atau cerita yang... Ya, sangat menarik ya, kita boleh berjumpa dengan budaya baru, kebiasaan baru, teman-teman, bahkan juga kemudian pulau-pulau yang mungkin tidak semua orang bisa datang. Itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya. Misalkan ketika di Kalimantan, walaupun tidak lama, bagaimana rasanya naik ke Tinting ya, kita menyusuri sungai, kemudian di sana sampai ke stasiun yang cukup jauh. Itu bagi saya orang desa masuk ke yang seperti itu kan deg-deg sir itu ya. Apalagi hanya tinggal berapa jengkal udah kita langsung bisa kena air ya, itu kan menarik bagi saya. Demikian di Pulau Nias ya, dengan yang terkenal dengan lompat batunya itu di situ, itu kan sesuatu wow kayak gitu ya. Kemudian jumpa juga dengan melihat rumah-rumah adat, itu sangat-sangat menarik bagi saya, sesuatu yang luar biasa. Dan itulah kesempatan jumpa dengan saudara-saudari kita dengan berbagai macam suku bahasa, dan yang bisa semakin saya sadari, ini bukan karena mau 17 Agustus, tapi disitulah mulai semakin saya memahami betapa besarnya negara kita dengan sekian banyak yang seperti itu, dan wow gitu ya, itu belum seberapa bagi saya, tapi melihatnya kan sungguh sangat luar biasa gitu, pengalaman dari satu pulau ke pulau lain, ketemu dengan budaya, ketemu dengan teman-teman kita dari aneka macam. Seru ya Mo ya. Banyak pengalaman baru pasti ya Mo ya. Oke. Romo gimana nih ketika dari Kepulauan Nias kemudian dapat ditugaskan di Paroki Rawamangun, ada kesan nggak atau reaksi Romo gimana? Kesan, reaksi, prinsip saya adalah saya menerima perutusan.
di satu tempat tuh pasti ada yang akan menarik. Pasti akan ada menarik. Perjumpaan dengan umat, perjumpaan dengan rekan-rekan muda, perjumpaan dengan anak-anak, perjumpaan dengan siapapun. Karena pasti akan berbeda pengalaman. Pasti, walaupun saya harus adaptasi baru, ya, sudah kurang lebih 9 tahun keluar dari Pulau Jawa, kemudian masuk ke Jawa, kemudian seperti ini, apalagi kemudian berjumpa dengan kita yang ada di Jakarta, metropolitan, ya. Sedangkan kemarin di luar metropolitan pasti itu. Ya, yang saya terima, saya syukuri ada pengalaman, pasti akan ada pengalaman baru yang wow, sebagaimana tulisan di depan kamar saya itu. Di sana kan ada sesuatu yang pasti akan peristiwa-peristiwa yang luar biasa menjadi berkat gitu ya. Iya. Saya yakin itu. Amin. Semoga benar-benar baru ya Mo ya, dan semoga menjadi pengalaman sesuatu yang fun juga di sini gitu ya Mo ya. Ya, harus. Tapi sebelumnya ketika Romo ditugaskan di luar Pulau Jawa, sudah pernah dengar belum tentang Paroki Rawamangun? Mungkin ada something. Paroki Rawamangun saya ketika frater, waktu itu asistensi Paskah. Tapi saya lupa tahun berapa. Saya lupa. Tapi terakhir datang ke kita di sini ketika misa dengan Bapak Paus ya. Di situ itu saya mampir. Jadi bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru, bahwa kita menjadi satu keluarga yang di bawah naungan MSF, pasti kan dengar, pasti sudah datang ke sini, walaupun memang bukan di sini secara full ya, tapi bahwa keterlibatan, kebersamaan, walaupun secara jauh, ketika mengingat dulu ketika tahbisan, juga bagaimana umat di sini mendukung saya datang ke Jogja, itu kan sebenarnya sudah ada, kan bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang jauh, dan sekarang semakin didekatkan menjadi bagian dari paroki kita. Saya ada di sini, kan begitu. Oh, berarti udah pernah sebelumnya ke sini ya Romo ya? Ya. Sudah pernah tugas walaupun cuma sebentar, waktu itu ketika frater. Ya. Wah, oke. Tuh. Oke. Mungkin pivot sedikit, kita pindah sedikit gitu ya. Romo kalau boleh tahu nih, selain bertugas gitu ya, kira-kira Romo ketika lagi waktu luang tuh hobinya apa? Siapa tahu kan umat juga penasaran. Hobi apa ya? Banyak loh hobi ya. Makan. Hobi macam-macam lah ya. Apa yang saya tidak mengatakan saat hobi dan sebagainya, saya bisa berubah-ubah. Dulu pernah hobi di badminton kalau olahraga. Kemudian karena kaki sudah tidak lagi begitu baik ya, kemudian akhirnya jalan-jalan, itu kan apa istilahnya jogging atau apa ya. Bahasa sekarang kan jogging, jalan-jalan itu. Tergantung situasi lah. Misalkan ketika dulu ditempatkan di Flores ya saya menikmati alam yang indah seperti itu, maka dari satu pantai ke pantai lain kan begitu kan, lihat saja situasinya di situ. Kemudian ya kalau tidak ada ingin buat nasi goreng ya buat nasi goreng, itu saya pikir kan juga menjadi bagian dari hobi. Di dapur memasak itu bukan hobi tapi hanya selingan aja lah. Ya pokoknya diisi dengan yang menyenangkan, yang membuat hati lebih bisa asik kayak tadi ya, misalkan ya saya bukan pinter untuk memasak, hanya dipaksa keadaan itu. Kalau tidak ada yang memasak ya apapun yang gitu, itu kan menjadi bagian yang yang mengasihkan banyak hal. Ketika dulu ada kebun ya berkebun kan begitu. Kira-kira nih Romo kan setelah sekian tahun di luar Pulau Jawa, sekarang kembali malah pas di Jakarta gitu ya. Kira-kira ada nggak Romo yang kira-kira ingin dilakukan di Jakarta gitu? Mau lihat apa atau apa gitu? Ya. Pengen makan apa? Ya di sini ya kita ngikuti aja, saya nanti coba seperti apa kan, apalagi kita paroki besar ya. Iya. Paroki besar, kemudian pelayanannya seperti apa, ya cobalah sambil mengalir di situ, kemudian saya tidak punya rencana untuk ini dan sebagainya, coba sambil beradaptasi, kemudian berjumpa dengan umat, nanti kan pasti akan menemukan dinamika, ritme ya. Tidak bisa saya mengatakan harus begini, kan setiap daerah itu kan berbeda. Belum lagi kemudian berkaitan dengan keuskupan satu, keuskupan yang lain, paroki satu, paroki lain, kebiasaan dengan punya kebiasaan yang masing-masing kan. Dengan tadi katanya ada kita di sini punya legio yang sekian banyak luar biasa, itu sudah membayangkan. Belum lagi dengan rekan-rekan muda, dengan misdinat, itu kan pasti akan dinamikanya kan. Maka ya disitulah mencoba untuk mengalir, mencoba untuk membantu, bahwa semoga kehadiran saya ya bisa sedikit
bukan sedikit ya, ya bisa memberi warna lah, ya lebih bahasa saya lebih memberi warna. Di situ. Kita lihat saja nanti. Baik, Romo kira-kira mungkin harapan dan doa Romo untuk para umat paroki Rawamangun ke depannya itu seperti apa? Boleh di-share? Ya, setiap kali saya bertugas, saya selalu menyatakan diri menjadi bagian dari kita semua, kita gerak bersama, saya menjadi bagian dari umat, dan umat juga adalah bagian dari imamat saya, maka tentunya harapannya ya kita boleh semakin saling menjadi berkat itu ya, bahwa saya pun menyadari tidak bisa berjalan sendiri sebagai imam, demikian juga dengan umat tidak bisa jalan sendiri, kita ya saling mendukung satu dengan lain apa yang bisa kita buat, misalkan saling mendoakan ya. Kita kan kami selalu kan kami mengatakan, Romo tolong doakan saya ya. Ya saya juga sama, sekarang saya mengatakan Bapak Ibu ya, tolong doakanlah kami para imam yang melayani Ibu Bapak di sana, sehingga kita boleh saling mendorong, satu dengan saling mendukung, satu dengan yang lainnya sebagai umat dan sebagai juga imam, karena disitulah kita gereja. Itu kalau harapan saya lebih situ ya, lebih simpel saja lah, karena sungguh kita harus berjalan bersama, apalagi kita kan komunitas kita di naungan keluarga kudus kan. Nah, kekeluargaan itulah mari kita bersama. Jadi suasananya lebih ke situ. Kita berjalan bersama sebagaimana sebuah keluarga itu ya. Oke, Romo. Terakhir nih Romo, sebelum kita tutup Romo ya, boleh nggak Romo kira-kira disampaikan ke kamera dan pesan untuk umat di Rawamangun seperti apa? Baik Ibu Bapak, rekan-rekan muda, remaja, dan adik-adikku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai satu paguyuban paroki kita di bawah naungan keluarga kudus, mari kita bersama-sama berjalan sebagaimana keluarga kudus yang salah satunya keluarga kudus itu berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Ambil contoh ketika pergi ke Mesir. Pengungsian di Mesir kan memenuhi kehendak Allah. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berjalan memenuhi kehendak Allah. Allah mau menghendaki kita bagaimana, disitulah panggilan kita, sehingga kita boleh saling mendukung satu dengan yang lain, atau bahasa yang sederhana, boleh semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Oke, baik. Sekian saja dari kami. Saya Raras dan Romo Pus izin undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.